air. Air merupakan hal yang sudah tidak jarang untuk kita dengar. 2/3 dari tubuh membutuhkan air. Namun, kini air bersih sudah jarang untuk kita temui. Pencemaran air itu merupakan kata yang pas untuk mendeskripsikan keadaan sungai di Jakarta. Ciri-ciri air yang bersih adalah tidak berbau, tidak berwarna, dan pH-nya 7. Dan ciri-ciri air yang tercemar antara lain pH-nya di atas dan di bawah 7, kecoklatan, berwarna, dan berbau. Nah, agar kita lebih memahami pencemaran yang sesungguhnya, langsung saja kita lihat contoh yang berikut ini. Kita sudah ada di lokasi salah satu kali yang tercemar di Kalimalang, di Cipinang, Jakarta Timur. Dapat kita lihat di sini kondisinya kali sudah kotor, warnanya sudah tidak jernih lagi dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kali ini sudah tercemar oleh limbah-limbah pabrik dan permukiman. Di sini juga dapat dilihat bahwa ada permukiman yang tergolong liar karena masih menggunakan air yang sudah tercemar demikian. Ya, bisa kita lihat juga di kali ini ada banyak blooming algae yang bisa kita lihat di sini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini menunjukkan bahwa banyak juga limbah pertanian, yaitu berupa pupuk-pupuk yang membuat kali ini tercemar oleh alga-alga yang kita tahu bahwa sistem reproduksi atau hidupnya adalah blooming atau dia akan meledak dalam jumlah yang begitu besar. Bisa kita lihat juga warnanya yang kecoklatan seperti yang tadi dibilang oleh Sinta. Sekedar info, banyak warga yang tinggal di sini membuang tinja atau mati bahkan mencuci baju dan sikat gigi di daerah ini. Dan juga tidak lupa sampah-sampah yang ada di sekitar rumput-rumput. Iya. Kita lihat di sini memang suasananya agak begitu asri karena ada beberapa pepohonan. Iya. Tapi ini bukanlah ciri yang sehat karena di sekitarnya bukanlah rumput-rumput yang sengaja ditanam, melainkan alga yang dalam jumlah yang cukup besar. Liar. Aliran sungai di sini mengalir ke pam pengolahan air. Seharusnya aliran sungai di sini airnya semakin menjadi bersih, tapi kenapa sungai tersebut masih tetap kotor? Sungai di sini tetap kotor karena kurangnya tanggung jawab dan kepedulian masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selain itu, kita bisa lihat bahwa pemerintah kurang bertanggung jawab terhadap kelestarian sungai-sungai di sini. Karena bisa kita lihat bahwa di sebelah sini ada pembangunan mall yang nanti akan menjadi suatu devisa untuk negara. Tapi kalau seandainya sungai atau kali di sungai yang tercemar, membuat keindahan dari bangunan itu pun menjadi berkurang. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan sungai-sungai. Ya. Kembali lagi bersama saya, bisa kita lihat di sini bahwa kita bisa simpulkan di mana pencemaran air yang terlalu berlebihan seperti di Kalimalang ini, yang seperti di zoom oleh teman saya ini, airnya sudah tidak lagi bening. Seharusnya air yang bersih adalah air yang jernih, di mana kita masih bisa lihat ikan-ikan kecil yang berkeliaran, atau ya sejenisnya bisa kita lihat dengan mudah karena air yang jernih. Sedangkan di Kalimalang ini sudah tidak terlihat lagi karena begitu pekatnya sungai Kalimalang ini. Bisa kita simpulkan juga bahwa setiap makhluk hidup yang hidup di dalamnya kurang sehat atau bahkan jumlahnya sudah kecil dan ekosistemnya sudah rusak. Kenapa? Kurangnya sinar matahari yang masuk, lalu juga kondisi air yang tercemar oleh polutan-polutan asing, sehingga menyebabkan jumlah makhluk hidup di aliran sungai orang buang sampah.
daun-daun masih bisa. Ayam maksudnya jangan. Apa? Ayam. Oh iya. Baru. Untuk mengetahui detail tentang pencemaran kali tersebut, nah di samping saya ini ada Bapak Herman yang biasanya katanya suka berteduh di pinggir kali tersebut. Nah, ya, Bapak, menurut Bapak polusi apa sih Pak yang paling mencemari kali ini? Yang mencemarinya hanya bahwa keluarga saya di sini, dengan paling tidak ada lagi lah. Karena polusi rumah tangga gitu ya Pak ya? Saya istirahat tenang di sini. Kalau tempat lain kan nggak bisa tenang. Jadi menurut Bapak Herman, polusi yang paling dominan mencemari kali tersebut kali ini adalah polusi rumah tangga. Nah, yang kedua, apa sih yang Bapak lakukan di sepanjang kali ini gitu? Saya biasanya Bapak melakukan apa gitu? Pokoknya ya hanya nyari-nyari buat keluarga saya aja daerah-daerah sini. Barang-barang besar. Bapak biasanya untuk beristirahat gitu ya Pak ya? Istirahat di sini. Ya tempat aman lah. Oh iya. Adem juga ya Pak ya, karena banyak-banyak pepohonan di samping kali ini gitu. Nah, harapan Bapak ke depannya untuk kali ini tuh apa Pak? Maksudnya harapan supaya bersih atau gimana? Kali ini Iya. Semoga bersih. tempat sehat aja. Biar lebih sehat ya Pak. Nah, menurut Bapak ya ini harapan Bapak ini supaya kali ini lebih bersih, tidak banyak sampah gitu ya Pak. Soalnya kadang-kadang suka mencemari udara ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak atas waktunya, maaf mengganggu. Ya, itulah sekian dari bincang-bincang saya terhadap Bapak Herman. Nah, kita sudah lihat kan bagaimana kondisi salah satu sungai di Jakarta. Air itu sangat penting bagi kita. Dia yang bisa menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, jagalah sungai kita, jangan hanya mencemarinya. Karena sungai itu titipan yang maha kuasa, jadi kita makhluk Tuhan harus menjaga pelestariannya. Nah, ada beberapa cara untuk melestarikan air kita di Jakarta. Beberapa caranya adalah memanipulasi sampah rumah tangga. Gunakan peralatan makan yang bisa dibawa dari rumah bila Anda harus membeli makanan dari luar. Ini bisa mengurangi sampah plastik dan styrofoam. Lebih bijak memilih produk instan yang dibeli. Utamakan membeli produk yang lebih ramah lingkungan. Lebih tidak membuang sampah ke kali atau ke sungai. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, terutama bak-bak penampungan air agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Terus menyediakan tangki tampungan bawah tanah yang dirawat, menambah bilangan tong sampah di pusat pengumpulan sampah, pemasangan peralatan sampah, dan juga keempat kesadaran melalui iklan di TV. Dan kita sebagai masyarakat harus lebih menyadari bahwa pentingnya lingkungan. Terima kasih atas perhatian kalian. Kelompok kami mohon maaf jika ada